Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan merupakan keadaan di mana jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan cara pemenuhan kebutuhan tersebut. Kelangkaan merupakan masalah dalam perekonomian. Kelangkaan muncul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Seperti bensin yang seringkali langka. Itu karena produksinya terkendala. Padahal kita pasti butuh banyak. Sehingga timbullah kelangkaan dengan tanda-tanda antrian yang sangat panjang. Kebutuhan manusia. Keberadaan ilmu ekonomi merupakan salah satu cara mengatasi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ngomong-ngomong soal kebutuhan manusia, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Konsep kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu kehidupan manusia. Namun permasalahannya, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, karena manusia mempunyai keterbatasan. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengancam kehidupan manusia. Contoh seperti kebutuhan primer adalah pangan, minuman, sandang, dan papan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya seperti meja, kursi, handphone, dan koneksi internet. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia, hanya mengancam gengsi. Kebutuhan ini mengutamakan gengsi. Contohnya seperti mobil mewah, kapal pesiar, sepeda motor sport yang mahal. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani tersebut merupakan kebutuhan fisik tubuh manusia, seperti makan, minum, olahraga, dan obat-obatan jika sakit. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan spiritual ini memerlukan pikiran atau jiwa manusia, seperti ketenangan, rasa aman, dan kesehatan mental. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Berdasarkan waktu penggunaannya dibedakan menjadi 2, yaitu masa kini dan masa depan. Yang pertama yaitu kebutuhan saat ini. Kebutuhan saat ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Misalnya saja Anda lapar,
maka pada saat itu Anda harus makan. Yang kedua yaitu kebutuhan masa depan. Kebutuhan di masa depan adalah kebutuhan yang dapat ditunda atau ditunda karena diperlukan di masa depan, seperti menabung atau mengambil asuransi kesehatan jika tiba-tiba sakit. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kalau kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan individu. Kebutuhan individual ini apabila sudah digunakan, maka tidak dapat digunakan kembali. Contohnya seperti pasta gigi yang sudah kita pakai tidak akan bisa kembali seperti awal sebelum digunakan. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang ada kaitannya dengan orang banyak. Artinya, kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya seperti jembatan dan jalan raya.